Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini untuk melaksanakan pembelajaran ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Pak Ruraji pimpin doanya terlebih dahulu. Mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sudah Bu? Amin ya rabbal Terima alamin. kasih Pak Ruraji. Sebelum itu, mari kita absen terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran pada hari ini. Kita absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Coba cek satu ya, disebut namanya. Fijatul Husna hadir. Hadir Bu. Hadir, Bu. Ya. Pak Harun Raji hadir. Hadir Bu. Pak Harun Raji. Hadir Bu, hadir. Bagus. Habibah hadir. Hadir Bu. Bagus. Anak ibu hadir semua ya. Ada rajin-rajin. Nah, semoga kita bisa menyerap materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, baik. Amin. Hari ini kita akan membahas materi tentang pecahan. Slide selanjutnya. Nah, kompetensi dasar kita pada hari ini, yang pertama, 3.2, menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana, seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 yang disajikan pada garis bilangan. Lalu yang kedua, 4.2, menggunakan bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 yang disajikan pada garis bilangan. Nah, itu kompetensi dasarnya. Kemudian, next slide. Lalu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pecahan sederhana dengan tepat. Yang kedua, melalui penyajian contoh soal dan penjelasan guru, siswa mampu memahami pecahan sederhana dengan tepat. Yang ketiga, melalui bertanya, siswa mampu membangun pengetahuan tentang pecahan sederhana dengan jelas. Lalu yang keempat, melalui berdiskusi, siswa mampu mengemukakan pendapat tentang pecahan sederhana dengan jelas. Lalu yang kelima, melalui berdiskusi, siswa mampu mengumpulkan informasi tentang pecahan sederhana. Yang keenam, melalui berdiskusi, siswa mampu menyelesaikan soal tentang pecahan sederhana dengan benar. Yang ketujuh, melalui berdiskusi, siswa mampu menunjukkan hasil diskusi tentang pecahan sederhana dengan tepat. Yang kedelapan, melalui berdiskusi, siswa mampu menyimpulkan materi pecahan sederhana dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lalu, kita pada hari ini akan mempelajari tentang apa ya? Yang pertama tadi Ibu sudah menjelaskan, yaitu kita akan mempelajari tentang pecahan. Next slide. Nah, slide-nya yang berikutnya itu ada gambar-gambar. Ada yang tahu pada layar kalian itu ada gambar apa? Harimau Bu. Harimau. Terus ada apa lagi? Beruang, Ibu. Ada beruang.
Nah, betul. Jadi pada layar kalian ada gambar hewan. Ada hewan harimau dan hewan beruang. Kedua hewan tersebut merupakan hewan sirkus karena pada gambar terlihat jelas harimau yang sedang melewati lingkaran api. Dan kemudian ada beruang yang sedang menaiki sepeda motor. Itu merupakan contoh hewan sirkus. Ada yang pernah nonton sirkus? Di TV, Bu. Oh, Pernah. jadi pernah. Pernah. Ada yang Sirkus pernah nonton lumba-lumba. langsung? Oh, sirkus lumba-lumba. Seperti apa sirkus lumba-lumba? Dia melakukan atraksi di atas air, Bu. Oh, jadi atraksi di atas air ya. Ibu juga pernah menonton atraksi lumba-lumba. Nah, jadi pada layar kalian terlihat hewan-hewan sirkus. Ada seseorang yang sedang memberi makan harimau. Nah, apa sih hubungannya gambar yang pada layar tersebut dengan materi kita pada hari ini? Nah, jadi kita akan bahas materi tentang pecahan. Ada yang tahu sebelumnya pecahan itu apa? Ayo, ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Nah, jadi hari ini kita bersama-sama ya membahas materi tentang pecahan. Nah, next slide. Nah, pada layar kalian sudah terlihat, tadi kan sebelumnya di layarnya sudah ada seseorang yang mengasih makan harimau. Nah, jadi ada petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan yang memakan daging seperti harimau dan beruang tersebut. Lalu petugas tersebut membagi dagingnya jadi 8 bagian. Nah, akan dibagikan kepada harimau dan beruang. Lalu 5 bagian diberikan kepada harimau dan 5 bagian yang dimakan harimau. Jika dituliskan dalam bilangan pecahan adalah, nah, ini merupakan bilangan pecahan. Lalu 3 bagian lagi diberikan untuk beruang. Bagian dimakan beruang jika dituliskan dalam pecahan adalah, nah, berapa ya apabila ada pecahan yang dituliskan apabila ada kehidupan sehari-hari yang dituliskan dalam pecahan. Jadi, petugas mempunyai 8 potong daging, lalu akan diberikan kepada harimau dan beruang. Harimau mendapatkan 5 bagian, lalu beruang mendapatkan 3 bagian. Nah, jadi berapa pecahan yang diperoleh dari pembagian tersebut? Coba slide berikutnya. Nah, berikut merupakan sudah ada ya. Jadi, apabila harimau mendapatkan 5 bagian, maka dapat ditulis 5 bagian per 8 bagian. 5 per 8. Nah, jadi apabila dituliskan dalam pecahan, 5 dari 8 bagian disebutkan menjadi 5 per 8 bagian. Lalu, apabila 3 dari 8 bagian ditulis menjadi 3 per 8. Nah, itu yang disebut dengan pecahan. Lalu, hewan manakah yang memakan dagingnya lebih banyak? Siapa yang tahu? Harimau, Bu. Harimau. Kenapa jadi harimau memakan lebih banyak? Karena harimau makan 5 daging. Ya, jadi karena harimau memakan 5 per 8 bagian daging, sedangkan beruang hanya memakan 3 dari 8 daging. Jadi 5 per 8 lebih banyak daripada 3 per 8. Bagus sekali. Nah, coba perhatikan lagi. Coba slide selanjutnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di depan kalian sudah ada gambar balok atau kotak-kotak. Ada yang dibagi dan diwarnai, dan ada yang tidak. Yang pertama, yaitu satu bagian itu atau kotaknya tidak dipotong atau tidak diwarnai. Yang kedua dipotong menjadi 2 bagian, ada yang diwarnai dan ada yang tidak. Lalu yang potongan ketiga dipotong menjadi 4 bagian, 2 diwarnai dan 2 lainnya tidak diwarnai. Lalu yang
gambar keempat, potongan keempat, dipotong menjadi 8 bagian, lalu diwarnai lagi 4 bagian. Nah, yang pertama, satu bagian itu merupakan satu bilangan. Lalu, yang kedua, satu yang diwarnai, lalu dari 2 bagian diwarnai. Hal itu disebut dengan 1/2. Mengapa demikian? Karena sebuah potongan tersebut dibagi menjadi 2, lalu diwarnai salah satunya, maka disebut dengan 1/2. Bisa misalnya berupa kertas kita lipat menjadi 2, lalu salah satunya kita warnai, itu disebut dengan 1/2. Apabila kedua-duanya kita warnai, maka disebut 2/2. Nah, itu tadi. Terus kemudian ada lagi yang ketiga, lautnya dipotong menjadi 4 bagian, lalu 2 bagian diwarnai. Nah, 2 bagian tersebut ditulis di atasnya 2 sebagai pembilang, dan 2 lagi, sisanya yang jadi 4 bagian tadi ditulis menjadi 4, jadi 2/4 bagian. Karena yang diwarnai hanya 2, dan bagiannya ada 4 potong, jadi ada 4, 2/4 bagian. Dan dipotong sama besar. Yang keempat, yang potongan keempat tersebut dipotong menjadi 8 bagian, diwarnai 4, dan dibagi sama besar. Yang potongan tadi dibagi sama besar, 4 diwarnai, dari 8 potongan, maka disebut dengan pecahan 4/8. Nah, sampai sini paham? Ada yang Insya Allah. kedua? Ya, insya Allah paham. Ya, jadi ada yang 1/2, 2/4, 4/8. Nah, itu tadi merupakan bagian dari pecahan. Bahas slide Bagian yang diwarnai itu menjadi bilangan di atas ya. ya, bilangan yang diwarnai tadi, bilangnya ditaruh di atas, dan potongannya ditaruh di bagian bawah. Misalnya, Ija mempunyai 1 buah apel, kemudian dipotong menjadi 4 bagian. Lalu Ija berikan kepada Habibah 1 bagian. Jadi, maka bagian yang diberikan kepada Habibah tersebut ditulis dalam pecahan, ditulis 1/4. Dan begitu. Nah, misalnya Habibah punya 1 buah kue, lalu diberikan kepada Pak Roji. Habibah ingin berbelas kasih kepada Oji karena tidak punya makanan, jadi diberikan kepada Oji 2 potong. Jadi Habibah 2 potong dan Pak Roji 2 potong. Jadi masing-masing mendapatkan 2/4 bagian seperti itu. Nah, next slide. Nah, kita akan membahas lagi tentang pecahan senilai. Nah, pecahan tersebut, pecahan salah satu dan yang lainnya itu memiliki ada yang sama dan ada yang tidak. Maka ada yang disebut dengan pecahan senilai. Pecahan yang satu dengan pecahan yang lainnya memiliki nilai yang sama. Maka itulah disebut dengan pecahan senilai. Coba Hafizatul Husna bacakan. Oke, Bu. Jadi, pecahan nilai, pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilang pembilang dan penyebut. Akan tetapi, 1/2 senilai dengan 2/4. 1 juga senilai dengan 4/8. Jadi, 4/8 adalah pecahan senilai. Terima kasih ya Pak Yudus. Nah, jadi itu tadi yang dimaksud dengan pecahan senilai. Ngerti nggak sih apa sih maksudnya dari kalimat yang sudah dibacakan Pak Yudus tadi? Ada yang tahu? Kenapa sih? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Nah, jadi pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 itu memiliki nilai yang sama.
Karena apabila 1/2 dikalikan sama besar, maka hasilnya akan menjadi 2/4 dan 4/8. Contohnya, misalnya 1/2 dikalikan dengan 2 kali, yang 1 dikalikan 2, dan 2 dikali 2, maka 2/4. Jadi hasilnya, pecahan 1/2 senilai dengan 2/4. Kemudian, pecahan 2/4 apabila dikalikan sama besar, maka hasilnya 4/8. 2/4, 2 dikali 2 jadi 4, terus 4 dikali 2 jadi 8. Maka itulah yang disebut dengan pecahan senilai, karena 2 kali 2 dan 4 kali 2 sama dengan hasilnya sama, 4/8, dan memiliki nilai yang sama, itulah disebut dengan pecahan senilai. Walaupun dia berbeda pecahannya, tulisannya 1/2 dan 2/4, memiliki angka yang sama, tapi nilainya memiliki angka yang berbeda, tapi nilainya sama. Sampai sini paham? Insya Allah, Bu. Yuk, Rodi, paham? Paham, Bu. Oke. Coba slide berikutnya. Nah, ayo bertanya. Nah, kita kan tadi sudah membahas tentang pecahan. Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang pecahan. Lalu, silakan kalian bertanya. Nah, yaitu silakan kalian bertanya dulu. Apa sih itu tentang pecahan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ibu, boleh? Pizza tadi, Bu. Ya, Pizza. Silakan, mau bertanya apa? Jadi kalau ingin mengetahui pecahan senilai itu harus dikalikan dengan bilangan yang sama besar kan, Bu? Terus kalau dibagi gimana caranya, Bu? Misalkan ingin mengetahui nilai dari pecahan itu, Bu, dengan cara membagi gimana, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaan Pizza ya. Nah, jadi selain dikalikan, untuk mengetahui pecahan tersebut senilai atau tidak, adalah dilakukan dengan pembagian. Contohnya, misalnya kita ingin mengetahui nilai 2/4 apakah sama dengan 4/8, jadi 4/8 kita bagikan sama besar. Kelipatannya yaitu kita bagi sama-sama menjadi 2 misalnya. 4 kita bagi menjadi 2 berapa? 4 bagi 2 berapa? Ayo. 2, Bu. 2. Lalu 8/4, 8 bagi 4 berapa? 8 bagi 2. 4, Bu. Nah, jadi 9-nya tadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian penyebutnya sama besar dibagikan, jadi 8 dibagi dengan 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Karena nilainya sama, 4/8 apabila dibagi, hasilnya sama dengan 2/4. Nah, pecahan tersebut dinamakan dengan pecahan nilai. Begitu caranya. Paham apa Jatulisna? Paham, Masih Bu. belum paham? Alhamdulillah. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, kalian bertanya. Habibah, paham? Insya Allah, Bu. Boleh bertanya lah, Bu. Silahkan. Ayo, ini sesi pertanyaan. Dia mau bertanya apa? Contoh pecahan senilai di kehidupan kita apa, Bu? Contoh pecahan senilai di kehidupan kita. Misalnya, kita ingin membeli gula. Nah, gula itu kan kita ingin membeli, ada yang 1 kilo, ada yang setengah, ada yang 1/4. Misalnya kita ingin membuat kue. Kita ingin membuat kue, lalu kemudian kita ingin memasukkannya sesuai sama rata. Nah, jadi kita harus memasukkan seimbang. Misalnya kita harus memasukkan gulanya
1/2 atau setengah kilo. Lalu kita masukkan tepungnya sama dengan misalnya 4/8 bagian. Nah, itu kan merupakan pecahan senilai karena 4/8 bagian dari tepung tersebut dapat dibagikan menjadi 1/2. 4 dibagikan 4 jadi 1, terus 8 dibagikan 4 jadi 2. Jadi hasilnya 1/2. Misalnya kita ingin memasukkan 2 tepung yang berbeda. Misalnya ada yang setengah dan ada yang misalnya tepung terigu dan tepung sagu. Kita masukkan setengah dari tepung terigu dan setengah dari tepung sagu. Jadinya kan jadi 4/8 bagian. Lalu dibandingkan dengan gula tadi dengan 1,5. Nah, 4/8 tadi dibandingkan dengan 1/2 jadi pecahan senilai. Paham, Habibah? Insya Allah, Bu. Jadi untuk membandingkan lah, Bu. Iya, pecahan senilai ini merupakan nilai pecahan yang nilainya sama. Misalnya kita ingin memasukkan takaran sebuah, misalnya setengah kilogram gula pasir, terus setengah kilogram tepung. Jadi harus seimbang sama rata. Nah, itu merupakan pecahan senilai karena pecahannya memiliki nilai yang sama. Berikutnya kita akan membahas materi-materi tentang membahas pertanyaan tentang materi yang kita pelajari. Semuanya siapkan buku tulis dan pulpennya. Siapkan ya. Sudah siap. Yang lain sudah siap? Baru lagi sudah siap bukunya. Nah, kita akan memulai mengerjakan soal ya. Silakan slide berikutnya. Nah, pada layar kalian sudah ada pertanyaan nomor 1. Mari kita berlatih menulis pecahan senilai. Pada bagian yang pertama, ada gambar balok atau kotak yang dipotong menjadi 3 bagian. Kemudian, salah satu bagiannya diwarnai. Nah, bagian yang diwarnai tersebut ditulis dalam pecahan. Ditulis dengan 1/3. Artinya, warna tersebut ditulis bagiannya 1, terus dari potongan 3, jadi 1/3 bagian. Nah, yang kemudian nomor 2, ada kotak kedua yang dipotong menjadi 6 bagian. Lalu 2 bagiannya diwarnai dan sisanya tidak diwarnai. Jadi bagian yang diwarnai ditulis dalam pecahan dan pertanyaannya 1/3 senilai dengan, nah yang ketiga, gambar ketiga ada potongan 9 potong kotak, lalu 3 bagian diwarnai. Bagian tersebut ditulis dalam pecahan, berapakah pecahan tersebut? Nah, pecahan tersebut pertanyaannya 1/3 senilai dengan pecahan yang dituliskan dalam gambar pada kotak-kotak tersebut. Kalian tuliskan pecahannya berapa, bagian yang kotak yang nomor 2 dan nomor 3. Diberi waktu selama 3 menit untuk menjawab berapakah pecahan yang senilai dengan 1/3 bagian kotak yang nomor 2 dan nomor 3. Silakan.
jangan sampai salah ya. Pecahan tersebut senilai dengan 1/3. Kita kan sudah belajar sebelumnya tadi pecahan yang senilai dengan 1/3. Bu, mohon maaf, suara Ibu kurang terdengar, jelas, kurang nyaring. Mic-nya kah tertutup? Suara ibu mulai serak-serak ya. Inggih, Bu. Volume kalian saja ya yang dinaikkan. Satu menit lagi ya. Saya sudah selesai, Bu. Saya juga sudah, Bu. Bagus. Kita tunggu. Harun Roji sudah juga. Harun Roji sepertinya terkendala jaringan ya. Nah, kita sambil menunggu Harun Roji menulis jawabannya. Coba Ibu minta kepada Habibah. Bagaimana jawaban Habibah nomor 2? 1/3 sama dengan 2/6, Bu. 2/6. Kenapa? Iya. Habibah jawaban 6. Inggih, Bu, karena kotaknya yang berwarna ada 2, terus semua kotaknya ada 6. Iya, betul. Terus kenapa 1/3 senilai dengan 2/6? Karena kalau dikali angka yang sama, maka hasilnya, pokoknya Boy misalnya dikali 2, Boy, 2/6. Iya, betul sekali. Jadi karena nilainya sama atau pecahannya senilai, maka disebut dengan pecahan senilai. Ibu ingin mendengar jawaban dari Hafizatul Husna. Nomor 2, bagaimana jawabannya? Jawaban kedua punya saya 1/3 sama dengan 3/9, Bu. Masih jawaban yang nomor 2 ya. Ini Hafizatul Husna apa? Yang kedua sama kayak punya Habibah, Bu. 1/3 sama dengan 2/6. Jadi jawabannya sama ya, Habibah dan Hafizatul Husna. Harun Roji masih terkendala jaringan, Pak Roji. Sama, Bu. Sama. Jawaban Pak Roji apa nomor 2? 2/6. Suaranya tidak terdengar ya. 2/6, Bu. Ya, jadi jawabannya sama. Betul sekali jawabannya. Jadi nomor 2 jawabannya yaitu 2/6. Karena 2 bagian yang diwarnai dari 6 potongan. Jadi disebut 2/6 bagian. Dan 1/3 senilai dengan 2/6. Karena 1/3 apabila dikalikan sama besar, maka hasilnya 2/6. Jadi pecahan 1/3 senilai dengan 2/6. Nah, lanjut yang gambar ketiga. Coba Pak Roji menjawab. Ya, Pak Roji sepertinya kehausan ya. Bagaimana jawaban Pak Roji yang gambar ketiga?
Jawaban saya 3/9. Kenapa jadi 3/9? Ji? 3/9, Bu. 3 dan jumlah kotaknya itu ada 9. Iya. Jawaban Habibah bagaimana? Gambar ketiga. Sama Bu, sama kayak Oji, 3/9. Kotak yang berwarnanya 3, jumlah kotaknya ada 9. Jawaban Hafizatul Husna? Iya Bu, sama juga 1/3 senilai dengan 3/9. Iya, bagus sekali. Jadi jawabannya yaitu 3/9. 3 kotak diwarnai dari 9 potongan kotak. Nah, jadi 1/3 senilai dengan 3/9 karena 1/3 apabila dikalikan sama besar, maka hasilnya 3/9. Lalu 3/9 apabila dibagi sama besar, maka hasilnya 1/3. Sehingga 1/3 senilai dengan 3/9. Nah, kita lanjut ke bagian yang nomor 2. Kalian sudah lihat di layar kalian ada 3 titik atau 3 buah pertanyaan. Nah, silakan baca terlebih dahulu yang bagian paling kiri. Hafizatul Husna, bacakan yang paling kiri. Maaf Bu, apa kata Pian Bu? Suaranya kurang terdengar. Bacakan yang bagian paling kiri ya, Hafizatul Husna. Ya, jadi yang bagian paling kiri atau yang pertama, soalnya buat sebuah gambar segi banyak beraturan, lalu bagilah menjadi 4 bagian, warnai dan buatlah menjadi 2/4 bagian. Nah, bagian yang pertama, kalian disuruh untuk membuat pecahan 2/4 bagian, buat segi banyak peraturan ya. Lalu yang pertanyaan kedua, silakan Habibah bacakan. Nggih, Bu. Jadi yang kedua adalah buat sebuah gambar segi banyak beraturan, lalu bagilah menjadi 6 bagian. Warnai dan buatlah menjadi 2/6 bagian. Sudah, Bu. Terima kasih Habibah. Jadi, Sama Ibu. pertanyaan nomor 2, kalian disuruh untuk membuat sebuah segi banyak beraturan, lalu kalian warnai dan bentuk pecahan 2/6 bagian. Nah, pertanyaan yang ketiga, silakan Pak Rozi bacakan. Ibu, buatlah sebuah gambar segi banyak beraturan, lalu bagilah menjadi 8 bagian, warnai dan buatlah menjadi 4/8 bagian. Sudah, Bu. Ya, jadi yang bagian ketiga kalian suruh untuk membuat 4/8 bagian. Ibu beri waktu paling lama 5 menit untuk membuat sebuah segi banyak peraturan, kemudian kalian artis seperti yang diperintahkan pada layar kalian. Sudah Ibu perintahkan di situ ya, Ibu tugaskan di situ, kalian buat selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan kerjakan di buku tulis masing-masing. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Boleh bentuk pizza lah, Bu. boleh. Oke, Bu.
3 menit lagi ya. Tidak perlu buru-buru, gambar yang rapi dan bisa dilihat ya. Waktunya 2 menit lagi. Tidak usah buru-buru ya. Sampai kalian gambar dengan rapi, boleh selesai garis. Rapi sekali suaranya. Ulun sudah selesai, Bu. Bagus. Yang lain sudah selesai. Belum, Bu. Ya, kita tunggu ya. Masih ada waktunya. 1 menit lagi. Baru Roji sudah? Baik. Sambil menunggu Habibah, kepada Hadizatul Husna, perlihatkan bagian yang pada Hadizatul Husna gambar. Baik, Ibu. Mana yang bagian 2/4? Yang di atas, Bu, ada 4 balok berbentuk persegi panjang. Lalu, seperti apa sih supaya terlihat? Ya, ada 2 yang di akhir dan ada 4 bagian baloknya, Bu. Iya. Yang bagian kedua, yang gambar kedua. Yang gambar kedua juga berbentuk balok, berbentuk 6 bagian balok. Yang diwarnai adalah 2 bagian, jadi menjadi 2/6 bagian, Bu. Ya, bagus. Yang nomor 3. Yang ketiga. Yang nomor 3 berbentuk bulat seperti bagian-bagian pizza, dibagi yang mana bulatannya dibagi menjadi 8 bagian dan 4 bagian diwarnai sehingga menjadi 4/8 bagian, Bu.
Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Abida Rusna. Yeay. Nah, gambar Abida Rusna betul ya, jadi bagus sekali. Sekarang Ibu melihat hasil dari Fahru Roji. Nah, bagian Fahru Roji. Ya, itu ada kotak dipotong menjadi 4. Terus diwarnai 2, jadi 2/4. Betul. Terus yang gambar kedua, dipotong menjadi 6, diwarnai 2, menjadi 2/6. Betul. Terus yang ketiga, lingkaran potong menjadi 8 dan diwarnai 4 jadi 4/8. Bagus, betul juga Fahru Roji. Tepuk tangan untuk Fahru Roji. Yeay. Sekarang punya Habibah. Wow, bagus sekali ya, besar. Pizza, boy. Itu bentuk apa? Pizza ya. Jadi Tinggi, Bu. potongannya 2/4. Terus yang bagian tengah itu, Batu bata, Bu. ya batu bata. Disusun ya jadi 6, terus diwarnai 2. Jadi 2/6. Dan kemudian nomor 3, Batu bata juga, Bu. batu bata disusun menjadi 9. Terus diwarnai 4. Disusun menjadi berapa, Bibah? 1, 2, 3, 8, Bu. Disusunnya 4. Jadi 4/8. Bagus. Tepuk tangan untuk Habibah juga. Yeay. Ntar semua anak bisa gambar ya. Jadi paham tentang pecahan? Bisa membuat? Bisa, Bu. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita memasuki pertanyaan yang ketiga. Nah, ini pertanyaan ketiga, kita main jodoh-jodohan ya. Tapi bukan jodoh beneran. Siapa yang mau membacakan pertanyaannya? Oji, Bu. Oji, Ibu. Nah, ayo ditunjuk temannya. Silahkan Pak Roji bacakan. Bu, Oji pura-pura nge-lag, Bu. Yang mana, Bu? Slide Betul. selanjutnya Kak, Bu. Ya, yang pertanyaan nomor 3. Ini di Zoom slide masih pertanyaan nomor 2, Bu. Nah, baru berubah. Oh iya, baca dah. Petugas akan memberikan makan untuk hewan-hewan sirkus di atas. Petugas tersebut menyediakan 20 potong daging yang sama besar. 3 potong untuk lumba-lumba, 7 potong untuk gajah, 4 potong untuk singa, dan sisanya diberikan kepada beruang. Mari jodohkan pasangan jumlah potongan daging pada bilangan pecahan di bawah, beserta menentukan hewannya. Sudah, Bu? Iya, bagus. Terima kasih, Pak Roji. Nah, kalian lihat kan gambar-gambar yang ada di layar kalian. Yang pertama itu ada gambar beruang yang sedang mengendarai sepeda. Lucu ya bentuknya, beruangnya memakai baju, kemudian naik sepeda. Terus gambar berikutnya ada gambar gajah. Dan gambar ketiga ada gambar singa. Dan sebelahnya lagi ada gambar lumba-lumba. Nah, itu merupakan gambar-gambar hewan sirkus. Nah, hewan sirkus tersebut kemudian diberi makan oleh petugas
lalu dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, kalian tentukan masing-masing pecahannya. Lalu jodohkan gambar dengan pecahan yang sudah ada di layar kalian. Berapa saja sih? Lalu kalian tuliskan di buku tulis kalian. Ibu beri waktu 3 menit ya menuliskan. Mulai dari sekarang. Waktunya 2 menit lagi ya. Tuliskan betul-betul jawabannya. Hafizatullah tidur. Tidak, Bu. Semangat ya. Waktunya sisa 1 menit lagi. Pak Rozi masih bisa mendengar Ibu. Sepertinya Pak Rozi terkendala jaringan. Bisa Bu, bisa Bu. Kerjakannya. Nah, kita sudah masuk ke link yang baru. Nah, tadi kan sudah kalian jawab. Sekarang, mari kita menjawab pertanyaan yang sudah kalian tulis tadi. Mari kita mulai dengan Pak Rozi. Jawabannya. Jawaban saya, Bu, beruang mendapat 6/20, gajah mendapat 7/20, singa mendapat 4/20, dan lumba-lumba mendapat 3/20 potong daging. Baik, terima kasih Ya, Bu. Pak Rozi. Nah, itu tadi jawaban Pak Rozi. Mari kita mendengar jawaban dari yang lain lagi. Habibah, bagaimana jawaban Habibah? Punya saya, Bu, lumba-lumbanya 3/20 memakan daging. Gajahnya 7/20. Terus singanya 4/20. Terus beruangnya 6/20, Bu. Iya, bagus. Habibah tidak mencontek kan? Tidak, Bu. Sulit untuk mencontek zaman sekarang, Bu. Sekarang Habizatul Husna. Oke, Bu. Jawabannya sama saja seperti mereka. Beruang mendapatkan 6/20 potong bagian daging, gajah 7/20, singa 4/20, dan lumba-lumba 3/20 potong bagian daging. Iya, bagus sekali. Jadi jawaban kalian benar semua ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Karena jawabannya sudah benar. Yeay. Sekarang kita memasuki pertanyaan yang keempat. Slide berikutnya. Nah, coba Habibah bacakan. Berikan kesimpulanmu mengenai bilangan pecahan dan cobalah buat cerita mengenai bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, Bu? Nah, jadi kalian menyimpulkan tentang pecahan, lalu buat pecahan tentang kehidupan sehari-hari. Ibu beri waktu 5 menit. Coba kalian simpulkan di buku tulis kalian, lalu kemudian kalian buat cerita tentang kehidupan sehari-hari. 5 menit dari sekarang ya. Kalian tulis buku tulis kalian tentang simpulkan materi
yang kalian pahami tadi, lalu kemudian berikan contoh mengenai pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari sekarang. Silakan buat semenarik mungkin, simpulkan sebanyak yang kalian dapat tadi hari ini. Pecahan itu bla 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 bla. Terus contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu bla 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 bla. Pasti kalian sudah paham kan tentang materi kita hari ini tadi? Setelah kalian menuliskan, kalian nanti bacakan ya. Silakan kalian tulis dulu. Ada yang sudah selesai? Sebentar lagi, Bu. Iya, ditunggu ya. 2 menit lagi. Satu menit lagi ya. Sudah, Bu. selesai. Ya, bagus. Nah, siapa yang ingin jawab terlebih dahulu?
Pizza, Bu. Habibah aja, Bu. Oji, Bu. Ayo, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Sepertinya Oji terkeluar, Bu. Karena terkendala jaringan mungkin. Mungkin sebentar lagi kita tunggu Oji masuk. Sebelum itu, siapa ya yang belum lebih deh terlebih dahulu? Apa kesimpulan Habibah dan sebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bacakan yang Habibah tulis tadi. Iya, Bu. Jadi yang Ulun tulis tadi, kesimpulannya tuh pecahan adalah bilangan yang memiliki perperan. Ya, terus Terus pembagiannya sama rata, Bu, potongannya. Tidak boleh kecil sebelah atau besar sebelah. jadi Sudah. contoh dalam kehidupan sehari-hari menurut Habibah bagaimana? Oh, contohnya, Bu, saya punya 10 ikan. Saya punya 2 kucing, kucing oranye sama kucing hitam. Lalu saya beri makan kucing oranye 3 ikan dari 10 ikan tersebut. Terus kucing hitam saya beri makan 2 ikan dari 10 ikan tersebut. Jadi saya punya 5 ikan untuk saya makan sendiri, Bu. Sudah. Jadi pecahannya berapa dituliskan? Kalau ditulis Pecahannya dalam tadi kucing oranye 3/10. Kucing hitam 2/10. Untuk saya 5/10 ikan. Sudah, Bu. bagus. Tepuk tangan untuk Habibah. Ya. Habibah banyak sekali, Bu, makan ikan. Iya, sepertinya Saya Habibah besar badannya. ikan apa Habibah? Habibah suka makan ikan. Suka, Bu. Saya suka makan semuanya, Bu, kecuali babi. Kalau babi halal juga sebetulnya saya akan makan, Bu. Bagus sekali Habibah suka makan ya. Tapi tidak boleh makan babi. Walaupun halal tidak boleh juga kita makan babi. Iya, Bu. Nah, sekarang coba Hafizatul Husna. Bagaimana jawabannya? Apa kesimpulan dan contohnya? Oke, Ibu. Jadi kesimpulan saya hampir sama dengan Habibah, Bu. Bahwa bilangan pecahan itu adalah bilangan yang menggunakan per. Yang mana ada bilangan penyebut dan ada pembilangnya, Bu. Bagian pembilang itu yang di atasnya. Terus penyebutnya itu yang di bawahnya. Misal 1/2. Jadi pembilangnya itu 1, penyebutnya itu 2. Terus contohnya dalam kehidupan sehari-hari, Ibu mempunyai 1 bagian bulat telur yang akan dibagikan untuk 3 anaknya. Jadi pecahannya itu 1/3. Sudah, Ibu. Ya, bagus. Bagus sekali jawabannya Hafizatul Husna. Sudah bisa ya. Diberi tepuk tangan untuk Hafizatul Husna. Nah, sekarang tinggal Pak Harul Roji. Harul Roji bagaimana? Halo Pak Harul Roji. Ya, Bu. Masih terkendala jaringan? Ya, Bu. Nah, bagaimana kesimpulan dan contoh dari Pak Harul Roji? Roji bagaimana? Kesimpulannya itu sama seperti Hafizatul Husna, Bu. Kemudian contohnya itu ketika kita ingin membagi kue, Bu. Jadi memperhitungkan jumlah orang, kemudian dipotong biar adil, Bu. Ya. Nah, dibagi berapa?
Dibagi tergantung banyak orangnya, Bu. Misalnya dibagi 4 orang satu kuenya. Jadi berapa pecahannya? Pecahannya satu orang dapat 1/4. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Pak Roji juga. Yeay. Ya, bagus sekali. Jadi kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan tadi ya. Jadi anak ibu pintar semuanya. Nah, coba Pak Hafizatul Husna atau Habibah. Habibah, coba berikan tepuk salut. Pimpin tepuk salut. Kita semua ya. Tepuk salut dipimpin oleh Habibah. Oke, Bu. Semuanya siap-siap ya. Kita akan melakukan tepuk salut dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk salut. 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 Sudah, Ya. Bu. Nah, jadi kita memasuki pada bagian akhir pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini, apa yang kalian sampaikan, pesan dan pesan kalian selama pembelajaran kita pada hari ini? Apa ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Apakah materi kita hari ini sudah paham atau belum? Ada yang ingin bertanya? Oji katanya Bu tidak paham. Uji tidak paham? Bagaimana Uji? Bohong deh, Bu. Bohong. Oh, bagus. Ayo, siapa yang belum paham? Jadi sudah paham semuanya? Kalian sudah paham semuanya ya? Coba Ibu minta kesan dan pesannya bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah Ibu terlalu lemot atau Ibu terlalu cepat? Bagaimana pendapat kalian? Habibah dulu, bagaimana? Bagus, Bu. Sudah bagus. Tapi jaringannya, Bu, kurang memadai di tempat saya juga. Jadi, suaranya delay, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih juga Habibah. Yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Hafizatul Husna, bagaimana? Husna, Bu. Husna, Bu. Ya, Husna dulu. Ya Bu, Bagaimana jadi hari ini sudah banyak mendapatkan ilmu mengenai pecahan, pembagian pecahan, pecahan yang senilai, dan cara mengajar Ibu juga sudah bagus. Cuman tadi agak ada sedikit. Ya, terima kasih ya tidak terus. Nah, jadi harus lebih nyaring lagi ya suara Ibu. Mungkin jadi karena serak-serak tadi. Terus terima kasih. Sekarang Pak Roji, ada yang ingin disampaikan tentang pembelajaran dari Pak Roji. Mic-nya dulu Pak Roji. Anu, Bu, Ya. karena gambarnya, Bu, terlalu jauh, jadi mukanya Bu Guru tidak begitu jelas, Bu. Kalau yang lain sudah bagus. Ya. Yang lain ada lagi Pak Roji? Itu saja. Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Ya. Bagus, terima kasih juga Pak Roji. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai dan sudah berakhir juga, maka Ibu harap kalian semua mengerti tentang materi pecahan kita pada hari ini ya, dan di rumah dipelajari lagi. Jangan lupa
tugas yang sudah diberikan tadi, catatannya atau tugas jawabannya kalian foto, terus dikumpul ke WA Ibu. Lalu untuk pecahan hari ini, Ibu harap kalian dapat memahami baik-baik dan berguna bagi masa depan kalian juga, bisa berguna untuk hidup sendiri. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bernyanyi dan setelah itu berdoa. Mari kita bernyanyi dulu. Siapa yang mau memimpin bernyanyi? Bu, izin Ayo. Bu, mau ke kamar mandi dulu. Bohong Bu, dia paling Nanti saya ingin dulu, Bu. nyanyi Bu. Dia kok 2 menit saja ya, 2 menit. Udah mulai lama-lama. Habibah katanya. Jadi Habibah, mimpin ya, kita bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang setelah Oji kembali dari toilet. Oke, Habibah? Nyanyi sama-sama aja. Iya, nyanyi bersama-sama. Dipimpin oleh Habibah ya. Kita menyanyi bersama-sama. Sepertinya cahaya ibu terlalu kurang. Kita tunggu Pak Roji kembali dulu. Mana ya Pak Roji? Mau kita tunggu dulu atau nyanyi dulu? nyanyi aja dulu Bu. Ibu nyanyi aja Bu. Ya, ayo silakan Habibah pimpin bernyanyi. Ampar pisang, pisangku baru besar. Masa
teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga. Nah, jadi kita sudah selesai bernyanyi. Pak Harloji masih belum kembali. Sepertinya ada kendala ya, Pak Harloji. Iya, Bu, sudah baru masuk. Iya, Pak Harloji. Ayo kita berdoa bersama-sama, dipimpin oleh Roji. Nah, teman-teman, sebelum kita Kita berdoa. mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Amin. Sudah, Bu. Bagus, terima kasih. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, Ibu, sekali lagi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi semuanya.